Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Udah hari libur, MU menang, media-media ya nggak punya berita gitu kan. Jadi kasihan juga sih ya, liburan mereka malah nggak dapat makanan ya, karena MU menang. Jadi nggak ada berita-berita yang mau digoreng-goreng, tapi ada aja yang dimunculin gitu loh. Nanti akan gue bahas. Jadi gini, kemarin sehabis pertandingan lawan Fulham, pemilik co-owners ya, salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe itu kan nonton di tribun ya, tribun penonton, dia nonton pertandingan. Terus sesudah itu beredar video bahwa dia disamperin oleh beberapa fans Manchester United. Dia di dalam mobil. 66 quid! 66 fucking quid! 66 quid, mate! 66 fucking quid, mate! What are you doing, mate? Sort the We're fans Northerners, come on, Sort the mate! Sort fans it out! out. If Fulham selling for Fucking 66 worse than the quid, Glazers, we mate. take triple Worse than the that! Glazers, We you take fucking triple that, pig, fans, hey. mate! Our Worse prices than the should be a Glazers. third of Fulham! Sort it out, you 66 quid, you Before you bellend! from Manchester! Pertama dipanggil Sir Jim gitu kan. Terus biasa kan kalau orang public figure kan dipanggil-panggil dengan PD-nya. Dia udah di dalam mobil nih, dia buka kaca, dia pikir ya mau dipuji-puji gitu kan, mau disanjung-sanjung atau dibilang diagung-agungkan gitu. Ternyata para fans Manchester United itu langsung bilang, protes. How dare you, katanya. Bagaimana bisa sih lu menaikkan harga tiket yang dimana per game itu rata-rata paling murah kali mungkin ya, 66 pound per pertandingan gitu. Plus juga ada kebijakan dari Ineos, dalam hal ini tidak ada lagi yang namanya tiket khusus gitu untuk anak-anak dan pensiunan. Jadi biasanya kalau lo beli tiket stadion gitu, sebenarnya stadion mana aja sih, nggak hanya Manchester United, itu biasanya ada buat anak-anak atau buat pensiun gitu, biasanya ada diskon lah, diskonnya lumayan kok gitu. Itu ditiadakan lagi gitu. Berarti kan nih orang berki juga medit pelit banget nih manusia satu nih, udah kayak paman gober nih. Sampai ya mereka teriak, akhirnya si Sir Jim kan tutup kaca gitu kan, dia sampai gitu ya dicuekin lah istilahnya, sampai dia bilang, ada yang bilang you are worse than Glazer, kau lebih buruk daripada Glazer gitu. Kalau bicara lebih buruk daripada Glazer sih sebenarnya nggak juga ya, bukan gue ngebela Sir Jim juga nih, cuman dalam arti pos-pos kayak beberapa kan sebenarnya udah pernah gue bilang kan, beberapa beban-beban biaya yang memang ternyata harus dikurangin sih ya, kayak duta besarnya MU Sir Alex gitu ya, sebenarnya untuk apa juga kalau gue pikir-pikir. Terus harga tiket sih gue sebenarnya kurang setuju juga ya. Plus juga ada beberapa pos, misalnya ada pengurangan pegawai ya, mungkin pengurangan pegawai penting juga karena MU itu kan kemarin itu kan pegawainya aja 1.200 lebih gitu, sedangkan sekelas Liverpool, Manchester City itu cuma 800-an atau 900-an karyawannya. Oke, itu masih menganggap gue masuk akal. Maksud gue, kita bilang Glazer lebih baik karena kan kita sama ini terbuai. Ya. Cuman kalau lo pikir segala cost yang keluar itu dibiarin sama Glazer, sehingga kita 3 tahun berturut-turut rugi masing-masing per tahun 100 juta pound, tapi dia ngambilin profit terus, ngambilin keuntungan terus di Glazer. Jadi apakah Sir Jim worse dari Glazer? Dari sisi itu nggak juga gitu. Gue udah bilang kalau dari sisi lu memotong banyak pengeluaran, itu adalah strategi bisnis, apalagi ketika lu mengakuisisi sebuah organisasi baru atau perusahaan baru gitu. Cuman yang membuat gue lihat
ini nggak beda jauh mungkin dari Glazer. Sebenarnya nggak beda jauh dari Glazer sih. Glazer itu lebih membuai kita sebenarnya sih, ngesubsidi terus ibaratnya, yang ambilnya juga dari utang-utangnya juga kan sebenarnya. Dibuai lah lo semua dengan pemain-pemain yang mahal, pemain-pemain yang bisa jual baju gitu. Tapi kalau ditanya apakah dia worse dalam Glazer, bisa aja gitu. Karena kenapa? Ya ini udah mau 3 hari 4 hari selesai bursa transfer musim dingin, kok nggak ada tanda-tanda gitu. Sebenarnya lo membackup Amorim nggak sih? Nah, ya. Kalau masalah kenaikan tiket sih, ya menurut gue tuh juga kurang wajar ya, karena Old Trafford sendiri juga stadion yang cukup tua, terus plus juga banyak tikus gitu, ada beberapa hal yang nggak lo perbaikin. Nah, ini yang menurut gua ini sih sebenarnya paman Scrooge juga nih, paman Gober juga nih si Sir Jim. Tapi gua akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap segala organisasi yang dia pimpin, Ineos dan segala macam, kalau nggak ada actionnya gitu loh. Oke, lo mengurangi beban biaya, lo mengurangi segala macam biaya, menaikkan tiket, oke, tapi gift yang lo kasih ke fans apa sih? Gitu. Caranya kan gampang, fans itu backup lah manajer ini, belilah pemain, dapatkanlah pemain yang lu kan udah save berapa puluh juta pon sebenarnya, sampai berapa ratus juta pon lah untuk pembukuan 2-3 tahun ke depan. Ya berikanlah fans lo ini pemain yang memang diinginkan manajer. Supaya apa? Supaya ada prestasi, supaya permainan lebih bagus, supaya game plan bisa lebih berjalan, strategi lebih berjalan. Itu kan yang diinginkan fans. Jadi kalau kemarahan fans seperti itu abis pertandingan pintu mobil diketok-ketok, ya gue bilang itu wajar. Mungkin gue di situ juga akan ngomong. Mungkin kalau gue di situ dalam posisinya gue akan ngomong, hey, kemana perginya uang itu? Where's the money? Buy a player. Beli dong pemain. Support your manager. Gue pasti akan ngomong gitu. Lo naikin harga tiket, lo udah kurangin semua biaya, terus uangnya kemana? Kalau uang-uangnya ujung-ujungnya ke profitnya terus diambil sama Glazer juga, ya lo sebenarnya cuma partner bisnisnya si Glazer doang. Ibaratnya lo cuma kong kali kong aja, kolusi ibaratnya lo sama Glazer. Nah ya, padahal kemarin juga ada berita bahwa regenerasi stadion baru Old Trafford, jadi rencananya akan buat stadion baru dengan kapasitas 100.000, kabarnya disupport oleh pemerintah Inggris. Ya, karena mereka tahu dengan adanya stadion baru bisa menimbulkan lapangan pekerjaan baru. Mungkin kalau nggak salah kita hampir lebih dari 50.000 jenis lapangan pekerjaan baru gitu ya, karyawan gitu. Terus 50.000 per 90.000 gitu. Terus pendapatan per kapita GDP-nya itu bisa sampai berjuta-juta pon. Ini kan berarti sebenarnya secara logis kan Ineos gak bakal banyak keluar duit banyak nih cost-nya untuk bangun stadion gitu loh. Ya. Jadi udah 3 hari kemarahan fans sih gue bilang ada hal yang wajar. Ya, ketika mereka sudah dinaikkan tiketnya, dihilangin berbagai fasilitas untuk anak-anak dan pensiun, kos-kos pegawai juga dikurangin, acara Natal dihilangin, ya berikanlah feedback kepada fans gitu. Terus mungkin berita yang lanjutnya adalah ini gue cuma pengen menganalisa secara logis sistematis saja. Biasa kan, karena liburan nggak ada berita, akhirnya diembus-embuskan lah katanya Rasmus Højlund mau dijual ke AC Milan. Nggak mungkin, gue bilang. Kenapa gue bilang nggak mungkin? Mau dijual berapa? Kita beli 80 juta pon, 70 juta pon loh. Sorry, 70 juta euro loh. Ya, hampir 80 juta euro atau sekitar 70 juta pon. Mau jual ke berapa ke AC Milan? Betapa maaf nih, naif yang mungkin kata lain, kata halus dari bodoh ya, Ineos gitu kalau ngejual Rasmus. Bukan gue membela Rasmus Højlund ya,
Ya memang gayanya kan kayak orang berantem gitu ya. Gue bilang ngapain sih nih orang, kok cara mau nahan bola lu berantem sama back dulu gitu loh, back lawan gitu lah. Ya lo sundul aja gitu, atau lo tahan gitu bolanya, ambil aja dulu bolanya gitu loh. Cuman mungkin karena dia mungkin dianggap jelek, dia udah 12 pertandingan tidak ada shot on target, makanya dihubung-hubungan lah. Cuman kalau kayak berita dibilang dibeli Liga Italia, gak mungkin. Apalagi mau dibeli AC Milan, ya elah duit dari mana? Gue pengamat pendukung penonton Serie A gue, ya tahu lah gue Serie A itu. Jadi jangan bikin berita-berita yang bikin heboh-heboh aja. Di sini kan tugasnya United Identity meluruskan gitu. AC Milan mau duit dari mana? AC Milan pembelian termahal musim ini aja Josef Fofana 21 juta euro. Kyle Walker aja pinjem on loan. Marcus Rashford aja nggak sanggup. Terus mau bilang mau beli, terus mau jual ke siapa klub yang paling kaya lah ya, paling kaya di Italia aja yang udah didukung oleh Fiat, Juventus. Itu aja pembelian termahal aja Koppenheimer 51 juta euro. Itu pun yang udah terbukti di Atalanta kan, di Serie A kan. Sama Douglas Luiz 41 juta. Emang dibutuhkan. Itu juga pemain yang menurut gue udah senior. Udah levelnya usia emas. Inter Milan aja punya David Fratesi dari Sassuolo 31 juta euro. Termahal. Mau siapa mau jual Højlund berapa? Kalau mau jual cuma 30-40 juta ya rugi lah Manchester United. Mending dipakai aja dulu. Kalau dijual 100 juta siapa yang mau beli? Jadi berpikirlah logis sistematis, jangan asal buat berita. Itu juga ngomong Serie A, salah satu akun sosial media Serie A aja, maaf nih gue bilangin nih, adminnya aja kayaknya masih bocil tuh. Masa dia nggak tahu Edgar Davids pernah di AC Milan? Masa dia nggak tahu Oliver Bierhoff sama Christian Ziege pernah di AC Milan? Ya jangan lo nggak tahu kalau Jesper Blomqvist pemain MU pernah di Milan, atau Edgar Davids pernah di AC Milan gitu, atau Roberto Carlos pernah di Inter Milan. Logis sistematis lah. Ini juga yang makanya berhubungan dengan berita bahwa kabarnya MU sudah melakukan dalam 24 jam ini akan memberikan penawaran ketiga untuk Patrick Dorgu. Pembicaraan semua menurut Fabrizio Romano ya, pembicaraan semua ini kok baik-baik aja, masih tetap berjalan, dan sepertinya dalam 24 jam ke depan akan diselesaikan. Kita tunggu aja gitu loh. Makanya gue bilang Lecce sok-sok bilang, ya lu mau beli segini nggak? Kan gue udah bilang penjualan termahal Lecce aja itu si Morten Hjulman yang dibeli Sporting Lisbon tuh, yang jadi kaptennya si Amorim di Sporting, itu 15 juta euro. Terus lu mau sok-sokan jualan Patrick Dorgu gitu 40 juta euro karena Manchester United yang beli. Mau dia bilang ini ntar summer Juventus, Napoli, Inter Milan akan beli. Gue bilang kagak ada duitnya. Mana mungkin klub Itali beli anak umur 20 tahun dengan harga 40 juta euro? Nggak mungkin orang harga transfer market 20 juta euro. Nggak mungkin akan beli. Mereka pasti akan beli Juve, Inter, AC Milan tuh pasti akan beli pemain yang udah jadi. Kalau mereka mau beli pemain yang muda pun dengan murah banget, atau minjem atau dari akademi. Serie A kan begitu dari dulu. Nggak mungkin mau dibeli mahal. Patrick Dorgu duit dari mana? Buat apa? Kayak Juventus itu mendingan beli striker. Mending mereka beli Osimhen mungkin Juventus. Napoli mau beli back kiri, Napoli ya bukan posisi yang penting-penting banget juga. Mereka bisa aja cari back tua gitu yang bisa bermain, entah dari Roma, entah dari Lazio. Ya, jadi Lecce udah deh ya, nggak usah sok-sokan gitu deh. Serie A udah deh. Gue bukan bilangnya ngeremehin Serie A ya. Gue bukan bilangnya gue penggemar Serie A gitu loh. Bukan berarti juga dibilang kualitas Serie A jelek. Enggak, justru mereka hebat. Dengan pemain-pemain yang ibaratnya harga murah, mereka bisa 8 besar Champions League. Udah 2 masuk tuh AC Milan sama Inter Milan.
Atalanta loh, di level Atalanta loh bisa juara Europa League. Gitu. Ya, cuman makanya juga maksud gue gini, jangan nggak usah bikin berita bahwa Itali begini-gini, jangan deh ya. Duitnya emang nggak ada gitu. Terus Lecce juga nggak usah yang sosokan gitu ya. Entah juga media gitu yang ngebos-ngebosin Juventus mau beli loh nih, kagak ada duitnya. Udah, titik. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.